juga orang yang pantas dicemburui, dan beberapa makalah lainnya yang mendukung hal ini seperti makalah tentang indahnya cinta kepada Allah atau ma'rifatullah, mengenal Allah dan bab utama menuju kesempurnaan iman. Bisa antum merujuk atau bisa mengambil makalahnya di website tersebut untuk kita baca dan lebih melengkapi pembahasan apa yang saya sampaikan di kesempatan kajian kita di pagi atau siang hari ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang dimudahkan untuk meraih keimanan yang sempurna, keindahan dan perhiasan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita, untuk kita lebih bisa memperbaiki diri agar bisa meraih kedudukan dan keutamaan yang sempurna di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita, menjadikan kita istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Demikianlah, semoga kajian kita ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Saya beri kesempatan untuk bertanya bagi yang ingin bertanya, dan juga sekaligus kita akan bagi-bagi hadiah yang diberikan oleh panitia. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Bagaimana caranya kita menyikapi kepada orang-orang yang dengki, syirik serta penyakit hati lainnya terhadap kita? Jangan pakai kata-kata syirik, pakai syirik menyebutkan Allah artinya. Mungkin kalau bahasa kita iri itu syirik pakai SI gitu ya. Mungkin seperti itu. Karena kalau kata-kata SI syirik itu kayak menyebutkan Allah yang merupakan syirik yang kita ketahui. Ya, orang yang dengki atau iri kepada kita sikapi dengan kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, karena itu tidak akan merugikan diri kita. Kita tidak perlu marah karena kita pertimbangkan perbuatan iri atau dengkinya. Itu sudah kita ketahui dosa yang sangat besar, karena seolah-olah dia iktiraf, ya kan, menentang pembagian yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Yang kedua, perbuatan iri atau siriknya dia, dengkinya dia kepada kita juga tidak akan mengurangi kemuliaan yang kita miliki, tidak juga menambah kemuliaannya. Alhamdulillah tidak. Makanya orang yang sirik atau dengki atau iri ini justru membuat dirinya menderita lahir dan batin, dunia akhirat. Alhamdulillah tidak. Makanya tidak perlu kita balas untuk ini dalam urusan dunia dan dengki yang buruk ya, kita masukkan dalam pertanyaan ini. Tidak perlu kita balas, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya agar kita tetap mendapatkan kemuliaan baik ketika ditimpa keadaan tersebut dengan sikap-sikap kita yang baik dalam menyikapinya. Apakah hukuman ganjaran bagi orang-orang yang memiliki penyakit hati? Sudah bahas tadi. Orang yang memiliki penyakit hati seperti orang yang memiliki penyakit anggota badan. Apa akibatnya? Kalau semakin parah bisa mati dia. Kalau matinya anggota badan masih penting, bisa selamat. Tapi kalau mati hatinya, binasa dunia akhirat. Alhamdulillah kita. Apa kiat-kiat agar istiqomah dalam mencari ilmu, dan apakah dasar-dasar agar kita memotivasi untuk menuntut ilmu, memahami keindahannya? Saya sudah bahas tadi. Setelah sesuatu kita akan termotivasi kalau kita merasakan indah atau merasa butuh terhadap sesuatu. Sekarang kita bisa kiaskan dalam kehidupan kita. Apakah kita perlu dimotivasi? Misalnya ada orang yang bekerja terima gaji, apapun dipaksa-paksa, atau dia akan datang dengan sendiri? Datang dengan sendiri karena dia merasa butuh kepada harta tersebut untuk menghidupinya atau menghidupi keluarganya. Makanya kalau kita sudah merasakan ilmu seperti ini, dan itu kita dapatkan dengan membaca keutamaan ilmu, dengan perenungan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, maka niscaya akan timbul perasaan itu. Kita merasa cemburu kalau lihat orang soleh, akhlaknya bagus,
tahfidz Quran dan lain-lain. Kalau kita memiliki seperti itu bisa dikatakan iri tidak? Boleh. Itu yang dimaksud dalam hadis tadi, selama irinya tersebut benar. Bukan iri karena dia terkenal. Kemudian juga bukan iri yang kita artikan hasad yang buruk, yaitu menginginkan dapat nikmat kemudian hilang dari dirinya, itu tercela, tidak boleh. Makanya kata para ulama, pengertian hasad tadi adalah hasadul ghibthah. Ghibthah itu dalam bahasa Arab maksudnya kita menginginkan dapat kebaikan tersebut tapi dia tidak hilang dari dirinya. Kita ingin berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan seperti yang dicapai olehnya. Bagaimana cara menempatkan diri dalam lingkungan yang tidak syar'i? Apakah kita menjauhi atau tetap ada di lingkungan tersebut karena ada teman-teman yang ada dalamnya kita punya misi dan target ingin dakwah di lingkungan tersebut? Ini ada dua keadaan. Saya pernah menulis sebuah tulisan yang dimuat di majalah As-Sunnah, judulnya memilih lingkungan yang baik bagi diri dan keluarga. Orang itu saya lupa judul dalam saya tulis. Itu ada pembahasan mengenai masalah ini. Ada dua pertimbangan. Kita pertimbangkan kalau di lingkungan yang kita anggap banyak kerusakannya tadi, atau lingkungan awam, itu ada dua pertimbangan. Pertama, pertimbangan untuk diri kita sendiri. Apakah kita tetap bisa bertahan, keluarga kita, anak-anak kita? Apakah masalahnya kita bertahan lebih besar daripada keburukan terpengaruhnya kita atau keluarga kita dengan lingkungan tersebut? Itu perlu kita pertimbangkan, karena tidak semua orang sama kuat. Sama kuat, ada orang yang ketika dia berada di situ dia bisa didik anaknya, tetap dia bisa mewarnai sedikit banyak keadaan di masyarakat tersebut. Maka yang seperti ini kita katakan lebih baik. Itu makna sabda Nabi SAW. Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir 'ala adabihim khairun min al-mu'min alladhi lam yukhalitu an-nas wa lam yasbir 'ala adabihim. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada yang tidak demikian. Kemudian ada pertimbangan lain juga. Kalau ternyata di lingkungan tersebut kita berada tidak mempengaruhi, bahkan kita yang dipengaruhi diwarnai, maka tentu ini punya pertimbangan tersendiri yang menjadikan kita memikirkan dengan baik akan keadaan ini. Yang jelas pertimbangan kita yang utama adalah agama kita, bagaimana keselamatan agama kita. Barakallahu fiikum. Bagaimana maksud dan tafsir hadis yang mengatakan bahwa orang miskin itu duluan masuk surga dibandingkan orang kaya? Itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Tapi ingat, masuk surga belum tentu lebih utama. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Masuk surga di luar belum tentu lebih utama dari yang belakangan. Ada orang-orang yang masuk surga di belakangan karena banyak tanggungannya. Contohnya para penguasa, iya kan? Termasuk di antara mereka siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab. Apakah mereka tidak akan dihisab pada hari kiamat? Tentu orang-orang yang dijamin tanpa hisab, tanpa adab akan langsung masuk surga. Tapi orang-orang yang soleh dari kalangan penguasa-penguasa yang kita kenal itu juga akan dipertanyakan tentang apa yang dipimpinnya. Atau orang kaya yang punya kelebihan harta akan ditanyakan, karena menuntut dia harus dihisab apakah digunakan di jalan Allah atau tidak. Tapi setelah masuk surga, keutamaan mereka bisa jadi melebihi orang-orang miskin. Itu kata Ibnu Qayyim. Makanya hadis ini bukan menjadi dalil orang miskin punya keutamaan dibandingkan orang kaya. Tapi saya katakan tadi sama kuatnya. Orang kaya juga punya dalil yang lain, tentang orang miskin juga punya dalil yang lain. Makanya ketika dikumpulkan semua dalilnya, kata Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, sama kuatnya, maka kesimpulannya tidak ada yang lebih utama kecuali yang paling besar, ketakwaan. Keluarga ini baru mengenal sunnah, tapi masih melakukan perkara-perkara bid'ah. Jadi untuk masalah tadi saya juga punya tulisan pernah dibuat di majalah Sunnah mungkin 2 tahun yang lalu. Orang kaya sukses dunia akhirat mungkinkah? Itu ada pembahasan khusus mengenai antara kaya dan miskin dengan nukilan yang lengkap tentang para ulama dalam perselisihan tadi. Keluarga kami baru mengenal sunnah, tapi masih melakukan perkara-perkara bid'ah seperti tahlilan dan yasinan rutin. Bagaimana cara kami menasihatinya agar tidak lari dari sunnah? Barakallahu fikum, doakan mereka, kemudian dakwahi mereka dengan cara lemah lembut. Insya Allah dengan awalnya kita tekankan kepada mereka tentang indahnya sunnah, kecukupan sunnah, kemuliaan mengikuti sunnah. Dan sebagai umat yang mengaku Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, mencintai beliau, harusnya kita hanya mengikuti petunjuk beliau, karena berarti kita merasa cukup dengan bimbingannya, tidak mengambil panutan selain beliau.
Setelah dia paham ini, kita sampaikan tentang hal-hal yang banyak dilakukan di masyarakat yang merupakan perkara-perkara yang menyimpang dari sunnah agar mereka menjauhi. Barakallahu fikum. Bagaimana supaya bisa mendapatkan kenikmatan kita beribadah kepada Allah, itu sudah saya bahas tadi, sudah terjawab, dan dengan merujuk kepada makalah-makalah yang saya sebutkan tadi akan semakin jelas jawabannya. Bagaimana supaya bisa istiqomah di atas sunnah, ini juga inti pembahasan kita juga sudah terangkan tadi. Kita akan istiqomah di atas sesuatu kalau kita merasakan nikmatnya sesuatu itu sehingga kita tidak akan meninggalkannya. Ya, pertanyaannya sudah terjawab semua dalam kajian. Bagaimana cara menundukkan hati yang terlalu mencintai dunia? Ini perlu dibahas juga. Banyaknya kelompok-kelompok dalam Islam yang menyimpang dari pemahaman sahabat Rasul SAW bukan karena keikhlasan mereka yang kurang sempurna sehingga pemahaman mereka menyimpang. Yang pertama, kita mengingatkan mereka ini, kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Kita juga dulu pernah mengalami hal yang sama. Makanya kita melihat orang yang berbuat salah itu kita kasihan, seperti orang yang sakit. Orang yang sakit itu perlu diajak dengan baik. Pertama dipahamkan dulu Anda itu sakit supaya dia mau berobat. Itulah kenapa dakwah sunnah itu dibangun di atas sikap lemah lembut dalam menasihati. Itu asalnya. Apalagi kebanyakan orang-orang masyarakat awam yang tidak paham, kita nasihati dengan cara lemah lembut. Karena kita ingat dulu juga waktu kita sedang sakit tidak mengenal sunnah, seandainya orang yang pertama kali mendakwai kita dengan keras, kita akan lari juga, iya kan? Karena tabiatnya manusia itu tidak suka dikerasi. Kita bersyukur alhamdulillah yang pertama kali kita dengarkan mungkin ceramah teman kita yang mengajar kita atau yang mengirim email atau SMS mengajak kita mengikuti sunnah dengan cara lemah lembut, akhirnya kita terpengaruh. Coba seandainya ada yang datang langsung mengatakan, "Oh, kamu ini sesat dalam neraka," kita juga akan lari. Makanya kita perlu pertimbangkan orang lain sebagaimana kita mempertimbangkan keadaan diri kita waktu belum mengenal kebaikan. Bagaimana caranya bisa istiqomah belajar mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah? Karena hati saya bisa bolak-balik bila salat dirasa kurang, ingin belajar salat juga membaca Quran dan seterusnya. Iya, kita mengenal keindahan nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya itu merupakan cara untuk memperbaiki iman kita dan tidak perlu khawatir. Ketika kita membaca semua ini dengan benar dan kita renungkan, mesti hati kita akan terbuka. Karena Allah itu bukan cuma indah, tapi maha indah. Kalau kita mengenalnya, maka semua keindahan-keindahan palsu yang lainnya akan hilang, yang itu akan memudahkan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan dalam ibadah kita. Saya punya tulisan yang berjudul khusyuk dalam ibadah. Itu juga ada pembahasan yang menyebutkan bahwa khusyuk dalam ibadah itu hubungannya yang paling inti adalah dengan mengenal keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana cara metode untuk mengajarkan kepada keluarga untuk lebih mengenal Allah Azza wa Jalla? Ini tidak sulit karena sesuai dengan fitrah manusia. Setiap manusia itu mengetahui segala kebutuhannya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia butuh perlindungan, yang Maha Kuasa melindunginya dengan perlindungan sempurna adalah Allah. Butuh semua kebutuhan kebaikan dalam urusan dunia, apalagi urusan agama, semua adalah milik Allah. Maka kalau kita mengenal manusia, mengenal Allah, itu sangat wajar, sesuai dengan fitrah, karena segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam segala kebaikan dan perlindungan dalam segala keburukan adalah dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tidak sulit asal kita mau mengusahakannya, insyaallah. Ya, ada yang mengatakan hasil dari buah manis dari menuntut ilmu kita, karena biasanya kita semangat beramal hanya sebentar. Berarti ini belum sempurna maksudnya. Tidak perlu khawatir, perlu terus berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dilatih diri kita. Karena itu akan memudahkan kita untuk bisa meraih keutamaan tersebut. Barakallahu fiikum. Ya, sama
bisa menjawabnya nanti akan mendapatkan hadiah yang disediakan panitia. Bagi akhwat ditulis ya dan diberi inisial supaya nanti kita gampang memberikan kepada yang berhak menerimanya. Dua pertanyaan, satu untuk ikhwan, kemudian yang pertanyaan kedua untuk akhwat, ditulis jawabannya. Saya akan memilih 2 atau 3 jawaban yang paling baik untuk mendapatkan hadiah, gitu ya. Ya. Ya, menjawab pertanyaan ini boleh nyontek tapi nggak boleh lihat buku. Saya nyontek dari pikirannya sendiri, gitu ya. Jawabannya yang jujur ya, boleh nyontek tapi tidak boleh melihat buku. Nanti boleh pakai tablet ya, juga sama juga seperti buku berarti. Ya, barakallahu. Pertanyaan yang pertama, untuk apa dulu? Karena mereka nulis. Nanti diserahkan kepada saya jawabannya, saya akan memilih 2 atau 3 yang terbaik untuk dapat hadiah, insyaallah. Untuk apa dulu? Karena nanti kalau ikhwan jawab misalnya kedengaran, nanti ketahuan kan, makanya saya beri pertanyaan yang lain nanti. Ada 2 hal yang tadi saya sebutkan yang menjadi inti untuk cara memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita untuk bisa merasakan indahnya iman, perhiasan iman yang akan tentu menjadi sebab perbaikan anggota badan kita untuk lebih semangat dalam beribadah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebutkan 2 hal tersebut. Ya. Itu pertanyaan untuk apa? Silakan itu jawabannya. Kemudian pertanyaan untuk ikhwan, ini jawabannya langsung. Jawabannya langsung. Pertanyaannya, sebutkan makna hadis. Tentu kalau lafaznya lebih bagus. Yang saya sebutkan di awal tadi sebagai dasar tema yang kita ambil dalam kajian kita ini, yaitu orang yang pantas untuk dicemburui dalam kebaikannya. Apa? Maknanya cukup, kalau bisa lafaznya, apalagi bahasa Arabnya lebih bagus. Apa? Hah? Apa? Mahasada dalam kulai awal rajul atau kaum faqahu lailan nahar tsani rajul atau kaum wa al-nas lailan nahar Barakallahu fikum. Iya. dari situ kita bisa ambil apa? Faedah Bahwa ada 2 orang yang bisa atau yaitu orang yang dikasih ilmu dan orang yang diberikan harta dan dia infakkan di jalan Allah siang dan malam. ya, barakallahu. Apa dapat hadiah? Dapat hadiah langsung. Ada ikhwan yang bertanya tadi. Ini juga saya sekali kan pertanyaan yang termasuk yang terbaik ya. Maksud dan tafsir hadis yang mengatakan bahwa orang miskin itu duluan masuk surga dibandingkan orang kaya. Kita punya pertanyaan ini. Masya Allah, yang terus terfirman. Oh, jawaban akhwat.
Ya, barakallahu fikum. Ada dua jawaban yang benar ya. Dan terpaksa ya tentu saya benar dengan segala kekurangan. Mohon maaf jika yang ternyata saya nilai tidak sesuai. Tapi yang saya ketahui inilah jawaban yang terbaik. Satu yang ada inisialnya GSM ya. Apa kira-kira singkatannya ini? GSM. Dan yang kedua yang inisialnya Heni Rawabadak ya. Ini dua pertanyaan yang terbaik. Yang inisial GSM yang paling baik ya. Jadi, makanya saya akan hadir sesuai dengan inisialnya yang terbaik yang lebih besar bukunya begitu. Panitia yang bagikan begitu. Mana panitia? Sudah dibagi ya, dengan hadiahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Sekarang tinggal satu lagi bukunya. Tinggal satu lagi bukunya. Sehubungan dengan hadis yang saya bacakan tadi, saya ingin dapatkan penjelasan meskipun ringkas. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang makna sholat bagi orang yang beriman, beliau berkata, wajulat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika menunaikan sholat. Dan ini terbukti dengan sholatnya Rasulullah SAW waktu. Kalau kita hubungkan dengan hadis yang pertama tadi, dijadikan kesejukan hati ketika menunaikan sholat, bagaimana caranya kita menjelaskan dua hal ini untuk kita memberikan kesimpulan bahwa kebaikan-kebaikan tersebut akan mudah dilakukan oleh manusia jika kebaikan telah masuk ke dalam hatinya. Allah, silakan jelaskan. Memkompromikan dua hadis ini. Silakan. Ada yang mau menjelaskan? Tentu hubungannya dengan tema kita ya. Hubungannya dengan tema kita berlomba-lomba dalam kebaikan atau iri dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Allah, silakan. Ada yang menjawab? Ayo, Allah, maju. Antum maju dekat-dekat biar gampang dapat hadiahnya. Kesimpulan itu kan Pak? Ya, kesimpulannya betul. Setelah presentasi seseorang, kubu akan mengikuti. Oh iya, barakallahu. Ya, jawabannya singkat. Barakallahu. Oh, bukan. Coba tadi ya. Masya Allah, barakallahu. Ya, barakallahu. Alhamdulillah. Ya. Pertanyaannya atau hadiah yang sudah selesai kita bagikan. Tentu saja itu hanya sekedar seniman ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini banyak yang terulang ya, perlu didengarkan lebih baik lagi mungkin. Ada pertanyaan, apakah benar pernyataan yang mengatakan bahwa jilbab bagi wanita yang penting jilbab hati dulu, baru jilbab rambut? Dan bagaimana cara membantah pernyataan ini? Katakan sama dia bahwa Islam itu adalah lahir dan batin. Lahir dan batin. Agama Islam itu memang menyebutkan hati itu tempatnya takwa, tapi bukti ketakwaan yang terdapat dalam hati adalah terlihat pada anggota badan. Makanya kalau ada yang mengatakan yang penting hatinya dulu, kita lihat mana bukti hati Anda baik, harusnya terlihat pada anggota badan. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan hati dengan anggota badan manusia. Misalnya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila amwalikum wa ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum."
Allah tidak melihat kepada rupamu dan harta, tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan anggota badanmu. Maka ini merupakan pernyataan yang keliru. Kalau orang yang mengatakan demikian, berarti kita katakan padanya kalau begitu tidak usah kita sholat, yang penting hatinya saja yang sholat, tidak usah puasa, hatinya saja yang puasa, dan semua perkara-perkara Islam. Kita katakan ini adalah hal yang perlu diluruskan karena kebaikan hati akan terpancar terlihat pada kebaikan pada anggota badan manusia. Dari isi materi ini dikatakan oleh Ustaz, para sahabat yang lebih menyukai kemiskinan daripada kekayaan, lebih menyukai sakit daripada sehat. Bagaimana dengan kehidupan kita yang serba modern sehingga kita perlu materi untuk hidup sebatas mana kita mencari materi harta sesuai syariat? Kita sudah jawab tadi, bahwasanya pernyataan Abu Dhar itu diluruskan sama Al-Hasan, makanya dengan kembali penjelasan tadi. Bahwa itu pernyataan yang diluruskan oleh Al-Hasan radhiyallahu taala anhu, dan pernyataan Al-Hasan ini yang lebih tepat. Ya, barakallahu fikum. Karena banyak pertanyaan yang terulang, yang saya cukupkan ya sudah yang sebelum juga. Insya Allah untuk kajian kita di siang hari ini saya cukupkan. Mohon maaf jika pertanyaan-pertanyaan yang saya belum jawab, karena yang kebanyakannya saya lihat terulang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dari kajian kita di siang hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.